Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang sudah hadir bersama-sama saya dari Sekjen, Bendara Umum, Wakil Ketua Umum, dan seluruh teman-teman media, baik yang hadir maupun lewat Zoom. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan janji saya pada beberapa minggu yang lalu, bahwa kami akan mengumumkan pengurus lengkap DPP Partai Golkar pada hari ini. Karena itu izinkan saya untuk mengumumkan langsung dan membacakan dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi, maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan, baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain. Karena itu saya umumkan secara resmi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Susunan pengurus lengkap DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Bahlil Dahlia. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana ya? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Yang berikut Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1. Yang berikut Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang keenam Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan. Yang ketujuh Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1. Yang berikut Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2. Yang berikut adalah Ibu Mutia Hafid, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya Pak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur. Yang berikut Ketua Bidang Kepartaian, Ketua Bidang Organisasi Pak Yahya Zaini. Kemudian Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Saudara Zulfikar Arse Sadikin. Yang berikut Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan Pak Pangga Susanto. Ketua Bidang Hubungan Ormas Saudara Fat Arafik. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal Saudara Holis Malik. Yang berikut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara Saudara Ilham Pangestu. Kemudian Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan Saudara Yuda Novanza Utama. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Putri Kamarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah Bagian Tengah Singgi Janurat Moko. Wah, namanya nih nama Jawa soalnya orang Papua bacanya lidahnya agak sedikit. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur Ali Mufti. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah Mukhtarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara Saudara Irjen Purnawirawan Polisi Rikwanto. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Pak Muhyiddin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra Gede Sumar Jana Linggi. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua Muhammad Uswanas. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Pak Nusron Wahid.
Ketua Bidang Pengabdian Sosial Pak Sabil Rahman, Ketua Bidang Kewirausahaan Pak Solihin Kala, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Laode Saiful Akbar, Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Mustafa Raja, Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Aryo Bimo Nandito Aritejo, Ketua Bidang Tani dan Nelayan David Panjung, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Hetiva, Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tubagus Imam Aryadi, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dia Roro Resti, Ketua Bidang Pariwisata Seni dan Budaya Handoko, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin, dan Ketua Bidang Kepemudaan Said Al-Idrus. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Saudara Muhammad Misbakun, Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM Saudari Kristina Aryani, Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi Dosmar Banjar Nahor, Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan Lamot Sinaga, Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan Muhammad Syafi'i Kasino Esa, Letnan Jenderal Purnawirawan. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Ridwan Kamil, Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mokhtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Andi Sunulingga, Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Aziz Samual, Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Airin Rahmidiani, Ketua Bidang Kebijakan Industri Ilham Permana, Sekretaris Jenderal Pak Sarmuji, Muhammad Sarmuji nama lengkapnya, orangnya yang tingginya hampir sama dengan saya, jangan tahu tegang soalnya. Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian Hakim Komarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Riono Asnan, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Priyo Atmojo, mohon maaf, Wakil Sekretaris Jenderal Umar Lesi, Wakil Sekretaris Jenderal Veno Tete Lepta, Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dia Hatifa, Wakil Sekretaris Jenderal Daniel Mutakin, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Yulustiana, Wakil Sekretaris Jenderal M. Soim Haris. Wakil Sekretaris Jenderal Sosialisman Hidayat Hasibuan. Jangan salah-salah. Bendahara Bendahara Umum Sari Yulianti, nama mana perempuan? Rambutnya agak pirang dikit. Wakil Bendahara Umum Doni Akbar, Wakil Bendahara Gabriel Putranto Novanto, Wakil Bendahara Ernawati Tahang, Wakil Bendahara Raymond C. Sauta, Wakil Bendahara Revindra Erlangga, Wakil Bendahara Akbar Buhari, Wakil Bendahara Ahmad Mus. Kelihatannya tempat duit semua nih. Sekretaris Bidang Organisasi Derek Leopati, Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Tarjo Ragil, Sekretaris Bidang Hukum Ormas Siti Marhama, Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, makasih Pak Wakil Ketua Umum. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Dara Adinda Kusuma Nasution, Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Helmi Jen, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara Karmila Sari, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan Sekarwati, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Iswara, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah Ferry Wawan Cahyono, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur Ahmad Labib, anggota DPR.
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot, anggota DPR juga. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Haris Andi Surahman. Yang mana orangnya? Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra, Herman Hayong. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua, Soedeson Tandra. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian, Dr. K. Haji M. Khairul Anam. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial, Febri Henry. Sekretaris Bidang Kewirausahaan, Fitri Trisnawati Tanjung. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi, Abdul Razak Said. Ini Fitri Trisnawati Tanjung ini anaknya Pak Akbar Tanjung. Oh, berarti ada dua ini, anaknya Pak Yusuf Kalla, ketua, sama anaknya Pak Akbar Tanjung. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi, Abdul Razak Said. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM, Ahmad Taufan Sudirjo. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan, Dina Hadiana. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Syafaat Perdana. Sekretaris Bidang Kepemudaan, Kemas Ilham Akbar. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Teti Ratiningsi. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup, Paul Hutajolu. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, Saudara Arnanto. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ade Rosi Koirun Nisa. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ahmad Irawan. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Muhammad Satupali. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Fajar Zulkarnain. Sekretaris Bidang Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Gali Kartasasmita. Sekretaris Bidang Pertahanan, Khairuddin Gustam. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri, Rendra Valentino. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan, Insinyur Ivan Kuntara. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi, Abdul Rahman Farisi. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Tati Noviati. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Sirajuddin Wahab. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria, Mustahudin. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal, Andi Mulhanan Tombolotu. Itu untuk ketua dan sekretaris. Sekretaris Bidang. Kemudian departemen, saya biar ringkas aja, baca nama saja atau lengkap lagi dengan jabatannya. Nama saja. Nama aja biar menyingkat waktu. Departemen Nurmansyah, Wendy Nugraha, Herna Dwi Kusmawati. Nanti yang bersangkutan nanti cek di SK-nya di Pak Sekjen. Ahmad Anama, Marlinda Purnomo, Beni Indra Batubara, Maharani Deden Nasihin, Andia Komala Parawita, Miranti Dian Kinasi Laksmono, Ichvani Sarifa Suraida, namanya susah juga. Dr. Haja Andi Fauzia Pujiwati Hatta, Busfi Arus Sagara, Abner Kadriatma Rawiai, Dian Asafri Nasai, Medina Wiranata Kusuma, Muhammad Al-Amin Mustafa, Ria Sri Wulandari, Angelina Dia Permata da Silva, Hartini Soraya. Namanya susah. Terakhir satu lembar.
Abu Kasim Sangaji, Tria Tanjung, Muhammad Omar Syarif, Ayu Amelinda Hanjani, ini dokter ini, bagus juga supaya bisa periksa pengurus Golkar. Nadia Zuhara Karla, Rizka Nindya Intani, Dia Ramayana, Lintang Idayu Sandika, Saniatul Latifa, Dwi Setia Pratiwi, Syarifah Nadia, Enda Cahya, Muslim Jaya Butar-Butar, Miranti Amelia Kono, Amriati Amin, Neliawati, Almanzo Bonara, Feti Angre Dini, Katibur Rasidi, Zigo Rolanda, oh ini anggota DPR ini, Gania Kartasasmita, Denny Panjaitan. Teman-teman media, untuk pengurus BPL lengkap 100, kurang lebih 150-an, dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an. Jadi hampir 250-an lah kurang lebih, kira-kira begitu kita ambil di bawah. Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100, tapi saya melihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai Golkar, maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir. Memang Golkar ini semakin kesini semakin banyak yang mencintai, jadi semakin banyak yang cintai, kami membuka diri juga, kira-kira begitu. Berikut adalah dewan-dewan dan badan-badan. Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ketua Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Dewan Etik Prof. Muhammad Hatta. Kemudian Mahkamah Partai Freddy Latumahina. Saya pasti mau bacakan ini dan semua orang lagi menunggu. Dewan Pembina Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Badan Penelitian dan Pengembangan Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Ketua. Lembaga Komunikasi dan Informasi Dev Laksono, Ketua. Pusat Data dan Transformasi Digital, Ketua Maman Abdurrahman. Badan Saksi Nasional merangkap Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, Bung Samud Basri Ngabalin. Jadi kali ini saya mengangkat Direktur Eksekutif, bukan Kepala Sekretariat, bukannya. Saya pikir itu teman-teman yang perlu kami laporkan pada sore hari ini. Semoga pengurus yang baru bisa menjalankan amanah yang baik untuk mewujudkan kerja keras Partai Golkar dalam menyambut seluruh pesta demokrasi untuk memperjuangkan bagian daripada doktrin karya kekayaan dan memperjuangkan suara rakyat adalah suara Golkar. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan 5 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah jauh lebih baik, karena sudah mau menjelang maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Udah, silakan kalau ada.
Selamat sore Pak Bahlil dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya Rahel dari Kompas.com mau menanyakan terkait ini Pak. Kan saat ini nih lagi santer banget isu kalau Pak Jokowi katanya akan masuk Golkar. Mungkin tadi kan dibacakan bahwa nggak ada sama sekali nama Pak Jokowi baik di Dewan maupun pengurus. Tapi mungkin apakah sempat ada tawaran dari Pak Bahlil atau mungkin Pak Jokowi, komunikasi antara kedua pihak terkait rencana Pak Jokowi masuk Golkar ini, atau Mas Gibran ke Golkar juga Pak? Udah ada komunikasi juga sebenarnya? Teman-teman media, saya tahunya ini dari teman-teman media. Dan isu apa yang teman-teman dengar untuk bahwa mantan Presiden Republik Indonesia nomor 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus. Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa. Seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Demikian. Tapi kalau doa teman-teman terus, ya wallahu alam bisawab. Ya. Oke, silakan. Oh iya, kalau itu aspirasi banyak. Tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden yang ke-7 ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Ya kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Ya. Pak, artinya Partai Golkar tetap terbuka Pak apabila Pak Jokowi ingin masuk ke Partai Golkar gitu? Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Mas juga kalau masuk Golkar dengan senang hati saya. Jadi siapa saja, karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar. Coba bayangkan.